Ya, jadi ini resep sangat sederhana, murah dan meriah. Halo guys, jumpa lagi di Esau Peltu. Ya, hari ini mau bagi tips nih cara untuk memasak sagu mutiara biar dia cepet masak. Ya, pernah nggak sih makan sagu mutiara kemudian masih keras gitu ya? Nah, ini contohnya ya, ini sagu mutiara ya. Nah, gimana sih sebenarnya cara untuk memasak sagu mutiara biar cepat masak dan tidak perlu mengeluarkan banyak gas dan juga cepat supaya kita bisa mengolah sagu mutiara ini untuk menu yang lainnya. Oke, ikutin cara-caranya supaya teman-teman yang mau bikin atau memasak sagu mutiara bisa hasilnya maksimal. Oke, yuk ikutin tutorial yang akan saya bagikan buat teman-teman. Nah, yang pertama sagu mutiara kita udah siapkan ya. Siapkanlah di dalam wadah, direndam sedikit air ya. Paling tidak dia sudah terendam seperti ini. Nah, siapkan saja dalam beberapa menit saja. Nah, kemudian setelah direndam, maka siapkanlah air masak ya, mendidih seperti ini. Nah, setelah seperti ini maka kita akan memasukkan ya sagu mutiara ini ke sini ya. Nah, usahakan airnya tadi sudah mendidih supaya dia akan cepat ya. Seperti itu. Nah, ini biarkan dulu selama kurang lebih 5 menit ya, sampai ini nanti airnya mendidih lagi, maka kita akan tutup untuk prosesnya ya. Kita akan tunggu 5 menit ya, sampai beberapa nanti yang ada di bawah itu bisa naik ya, lebih ringan dia dimasak. Oke, untuk selanjutnya kita akan tunggu kurang lebih sekitar 5 menit. Nah, sekarang sudah mendidih lagi seperti ini. Tadi kita sudah menunggu kurang lebih 5 ya, sampai 7 menit ya, paling tidak 5 sampai 7 menit, dan memastikan ini airnya memang sudah benar-benar mendidih. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Nah, kita akan matikan kompornya ya, jadi supaya ini juga irit gasnya ya. Jadi rumusnya itu 7305. 7 maksudnya apa? 7 itu maksudnya 7 menit pertama air harus mendidih, dan ini mendidihkan seperti ini selama 7 menit. Kemudian nanti kompor akan kita matikan dan ini akan kita tutup ya selama kurang lebih 30 menit ya. Dari 30 menit itu nanti kita akan tutup, kita akan biarkan ya airnya itu memasak gitu ya dengan sendirinya tanpa api. Jadi air ini sengaja dibiarkan selama 7 menit dengan tujuan bahwa airnya benar-benar panas seperti itu ya. Jadi kita akan tutup seperti ini ya. Setelah kita tutup, maka kita akan matikan kompornya. Nah, seperti ini. Biarkan ini kurang lebih 30 menit. Jadi kita masuk tahap kedua, yaitu setelah 7 menit kita rebus ya. Kita masak seperti ini, kita akan membiarkan ini selama 30 menit ke depan ya. Jadi kita akan menunggu kurang lebih 30 menit sebelum nanti kita akan lanjutkan untuk proses yang kelima, yaitu 5 menit maksudnya. Oke guys, sabar ya. Oke, setelah 30 menit kita akan lihat hasilnya. Wah, udah ngembang-ngembang ya guys. Nah, setelah 30 menit maka kita akan rebus ya dalam kurun waktu kurang lebih 5 menit ya. Kita biarkan dengan api yang besar. Oke, kita akan tunggu, nanti kita akan lihat hasilnya ya. Ini sudah cantik sih, sudah tidak terlalu kecil-kecil kayak tadi ya. Ini sudah mulai besar. Kita akan lihat.
lumayan masak ini ya, udah kelihatan ya. Nah, dan dia tetap utuh ya. Kita akan biarkan, kita akan didihkan, tutup yang rapat. Oke, setelah 5 menit direbus kita akan lihat hasilnya, dan dia sudah masak. Nah, ini sudah masak guys ya, jadi dia tetap tuh warnanya, jadi dia tetap cantik. Nah, setelah ini udah bisa dipakai untuk campuran makanan, es, atau yang lainnya ya. Jadi ini sudah masak, itu udah kelihatan bulir-bulirnya udah besar-besar dan dia tidak kecil lagi. Coba kita akan lihat ya. Nah, ini sudah masak ya. Sudah masak ya. Ya, ini sudah aman, sudah bisa untuk dikonsumsi ya. Jadi ini sudah bisa. Oke, hasilnya sangat baik. Jadi inilah cara kita memasak sagu mutiara sehingga hasilnya dia tidak pecah, dia tidak hancur, tapi dia tetap utuh biji-bijinya. Ini sudah masak guys, tinggal ditaruh di tempat yang sudah disiapkan. Bisa diolah. Kita matikan dulu kompornya ya, dan kita tutup. Selesai dan sudah bisa untuk dinikmati. Oke, demikian tutorialnya. Kiranya wah, langsung ya berasap ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, sekarang ini hasil olahan yang tadi kita sudah olah. Yuk. Oke, jadi kita kan tadi sudah bikin sagu mutiaranya. Ini hasilnya ya guys, setelah dimasak tadi. Nah, hari ini kita mau bikin. Cara bikinnya itu ada, makanya tadi Nana nggak ikut sih. Oke, jadi kita hari ini mau bikin es segar ya, es segar ala dapur Nana. Ya, yang pertama-tama kita siapin dulu batu esnya, yang segar-segar nih. Udah cukup sayang. Nah, oke. Setelah itu baru kita masukkan ini dulu guys. Ini tadi sagu mutiaranya. Semuanya. Oke, setelah sagu mutiara, kita masukkan puding coklat. Untuk puding sesuai dengan selera saja. Kalau kita suka yang coklat, kita pakai yang coklat. Kalau nggak suka yang coklat ya udah mau pilih yang mana. Nah, terus kita pakai susu Frisian flag. Flag apa flag? Flag ya? Flag. Susu bendera lah ya. Jadi ini susu bendera. Kita pakai yang full. Ini kita tuang. Nah, untuk tambahannya kita bisa menggunakan sirup manis. Ini rasa leci ya. Boleh gak Nana minum? Boleh. Jadi dituangkan jangan terlalu banyak karena sirup ini gulanya asli. Papa boleh gak minum dari sini? Boleh gak minum dari sini? Nah, ini sudah jadi. Ya, jadi ini resep sangat sederhana, murah dan meriah. Aroma leci. Kita coba dulu.